Hai semuanya, pernahkah kamu merasa kalau hari itu sudah berat sejak awal, bahkan sebelum jam 9 pagi? Rasanya seperti kamu selalu tertinggal, terburu-buru, dan terus mengejar sesuatu yang tak pernah tercapai. Nah, kemungkinan besar itu semua bermula dari pagimu. Pagi hari itu bukan sekadar waktu untuk bangun dan siap-siap, tapi adalah fondasi dari seluruh harimu. Bayangkan sebuah rumah, kalau fondasinya goyah, seluruh bangunan akan rentan. Begitu juga dengan harimu. Jika pagimu kacau, sisanya kemungkinan besar akan ikut kacau. Mengendalikan pagimu itu bukan berarti harus jadi seorang superhero yang bangun jam 4 pagi dan langsung lari maraton. Tapi lebih ke arah menciptakan rutinitas yang terencana, tenang, dan memberimu energi positif untuk menghadapi hari. Ini tentang mengambil alih kendali, bukan sekadar membiarkan hari menyeretmu. Banyak dari kita terjebak dalam kebiasaan buruk di pagi hari tanpa menyadarinya. Alarm berbunyi, kamu tekan snooze berkali-kali, lalu akhirnya panik bangun karena takut telat. Buru-buru mandi, sarapan seadanya, atau bahkan tidak sama sekali, lalu bergegas pergi dengan pikiran yang masih kalut. Saat kamu sampai di tempat kerja atau memulai aktivitas, energimu sudah terkuras habis, bahkan sebelum pekerjaan dimulai. Ini adalah siklus yang merugikan dan banyak orang mengalaminya setiap hari. Tapi ada kabar baiknya, siklus ini bisa diputus. Kuncinya adalah kesadaran dan niat untuk berubah. Kamu harus benar-benar ingin mengubah pagimu, bukan sekadar mencoba. Perubahan kecil yang konsisten jauh lebih baik daripada perubahan besar yang hanya bertahan sesaat. Langkah pertama untuk mengendalikan pagi adalah dengan tidur yang cukup dan berkualitas. Ini terdengar klise, tapi sungguh vital. Kalau kamu begadang sampai larut dan tidur hanya 4 atau 5 jam, mustahil untuk bangun pagi dengan segar dan penuh energi. Tubuhmu butuh waktu untuk pulih dan mengisi ulang tenaganya. Usahakan untuk tidur 7-8 jam setiap malam. Itu berarti kamu harus mengatur jadwal tidurmu. Tentukan jam berapa kamu harus bangun, lalu hitung mundur 8 jam ke belakang untuk menentukan jam berapa kamu harus mulai bersiap tidur. Jauhkan gawai dari tempat tidur setidaknya 1 jam sebelum tidur. Cahaya biru dari layar bisa mengganggu produksi melatonin, hormon yang membuatmu mengantuk. Buat suasana kamar tidurmu senyaman mungkin, gelap, tenang, dan sejuk. Anggap saja tidur itu seperti mengisi baterai ponsel. Kalau tidak diisi penuh, kinerjanya tidak akan maksimal. Setelah kamu memastikan tidurmu cukup, langkah selanjutnya adalah tentang bagaimana kamu bangun. Daripada panik dan terburu-buru, coba bangun sedikit lebih awal dari yang seharusnya. Beri dirimu waktu ekstra, bahkan hanya 15 menit. Bayangkan, alarm berbunyi. Kamu tidak langsung melompat dari tempat tidur, tapi meregangkan badan perlahan, menarik napas dalam-dalam, dan bersyukur bahwa kamu terbangun lagi. Ini bukan tentang langsung melakukan pekerjaan, tapi tentang menenangkan pikiran dan menyelaraskan diri. Kamu bisa meditasi singkat selama 5 menit, atau sekadar duduk diam dan menikmati keheningan pagi. Jeda kecil ini memberi ruang bagi otakmu untuk menghangat sebelum kamu mulai berlari. Ini juga mengurangi perasaan terburu-buru yang seringkali menjadi pemicu stres di pagi hari. Kemudian, libatkan aktivitas positif yang memberimu energi, bukan justru mengurasnya. Banyak orang langsung meraih ponsel begitu bangun dan memeriksa media sosial atau email. Ini adalah kebiasaan yang sangat buruk karena otakmu langsung dibanjiri informasi dan potensi stres, bahkan sebelum kamu sempat bernapas. Alih-alih, coba lakukan sesuatu yang menenangkan atau produktif. Kamu bisa minum segelas air putih hangat dengan perasan lemon untuk membantu metabolisme tubuhmu. Setelah itu, lakukan olahraga ringan. Tidak perlu lari maraton, cukup stretching,
atau beberapa set push-up dan squat. Gerakan fisik di pagi hari dapat meningkatkan aliran darah, membangunkan otot-otot, dan melepaskan endorfin yang membuat suasana hatimu lebih baik. Bahkan 10-15 menit saja sudah cukup untuk membuat perbedaan besar. Sarapan adalah bagian penting lainnya yang sering diabaikan atau dilakukan terburu-buru. Padahal, sarapan adalah bahan bakar untuk otak dan tubuhmu. Melewatkan sarapan sama saja dengan mencoba mengendarai mobil tanpa bensin. Kamu mungkin bisa maju sedikit, tapi tidak akan bertahan lama dan performanya pasti buruk. Pilihlah sarapan yang sehat dan bergizi, seperti oatmeal dengan buah-buahan, telur, roti gandum, atau yogurt. Hindari makanan manis atau olahan yang justru membuat energimu cepat naik dan cepat turun. Luangkan waktu untuk menikmati sarapanmu, jangan sambil terburu-buru atau sambil melihat ponsel. Ini adalah momen untuk memberi nutrisi pada tubuhmu dan mempersiapkan diri untuk hari yang akan datang. Anggap saja ini sebagai ritual. Semakin kamu menghargainya, semakin baik perasaanmu. Selain itu, pertimbangkan untuk menyertakan aktivitas yang merangsang mental tanpa perlu layar. Kamu bisa membaca buku selama 15-20 menit. Tidak perlu buku yang berat, cukup sesuatu yang inspiratif atau informatif. Membaca di pagi hari dapat melatih otakmu, memperluas wawasan, dan membantumu fokus. Alternatif lainnya adalah menulis jurnal. Tuliskan apa yang ada di pikiranmu, apa yang ingin kamu capai hari itu, atau hal-hal yang kamu syukuri. Menulis jurnal bisa menjadi bentuk terapi pribadi yang membantumu merapikan pikiran dan perasaan sebelum memulai hiruk-pikuk hari. Ini juga membantu kamu melatih rasa syukur yang terbukti meningkatkan kebahagiaan dan mengurangi stres. Persiapan adalah kunci lain untuk pagi yang mulus. Malam sebelumnya, coba siapkan baju yang akan kamu kenakan besok. Siapkan juga tas atau bekalmu. Jika ada dokumen yang perlu dibawa, letakkan di tempat yang mudah dijangkau. Bahkan sekadar memikirkan apa yang akan kamu lakukan di pagi hari bisa mengurangi stres saat kamu bangun. Semakin sedikit keputusan yang harus kamu buat di pagi hari, semakin mulus pagimu akan berjalan. Kamu akan menghemat energi mental yang bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih penting. Bayangkan, bangun tidur, sudah tahu mau pakai baju apa, sarapan apa, dan barang-barang yang dibawa sudah siap. Ini menghilangkan banyak potensi gesekan dan membuat pagimu terasa lebih teratur dan tenang. Pagi hari juga merupakan waktu yang tepat untuk menetapkan niat atau tujuan untuk harimu. Sebelum kamu melangkah keluar dari pintu, luangkan waktu sebentar untuk memikirkan apa yang ingin kamu capai hari itu. Apakah ada 3 hal penting yang ingin kamu selesaikan? Apakah ada perasaan tertentu yang ingin kamu rasakan? Misalnya produktif, tenang, atau kreatif. Menetapkan niat membantu mengarahkan fokusmu dan memberimu tujuan yang jelas. Ini juga bisa menjadi semacam afirmasi positif yang membangun mentalmu untuk menghadapi tantangan. Jangan biarkan harimu berjalan begitu saja tanpa arah. Kendalikan dengan menetapkan niat. Ini seperti menentukan destinasi sebelum kamu mengemudi. Mengendalikan pagimu juga berarti mengenali dan menghindari pemicu stres pagi hari. Untuk beberapa orang, itu mungkin lalu lintas yang padat, atau mungkin berita pagi yang negatif. Jika kamu tahu ada sesuatu yang sering membuatmu stres di pagi hari, cari cara untuk meminimalisirnya atau menghindarinya sama sekali. Misalnya, jika berita membuatmu kesal, hindari menontonnya di pagi hari. Jika lalu lintas macet membuatmu frustasi, coba berangkat lebih awal atau cari rute alternatif. Semakin sedikit stres yang kamu alami di pagi hari, semakin baik moodmu untuk sisa hari. Ini tentang melindungi energimu dan memulainya dengan cara yang paling positif. Tentu saja, tidak semua pagi akan berjalan sempurna.
Ada kalanya kamu bangun terlambat, atau ada hal tak terduga yang membuat rencanamu berantakan. Jangan panik atau merasa gagal. Ini adalah bagian dari kehidupan. Yang penting adalah bagaimana kamu meresponsnya. Jika pagimu kacau, jangan biarkan itu merusak seluruh harimu. Ambil napas dalam-dalam, terima apa adanya, dan coba lakukan yang terbaik dengan situasi yang ada. Yang terpenting adalah kembali ke rutinitasmu di hari berikutnya. Konsistensi, bukan kesempurnaan, adalah kuncinya. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memulai lagi dan mengendalikan pagimu. Intinya, mengendalikan pagi itu bukan sekadar daftar tugas yang harus kamu centang, tapi adalah sebuah filosofi. Ini tentang memberi diri sendiri hadiah berupa waktu dan ketenangan sebelum dunia luar mulai menuntut perhatianmu. Ini tentang mengisi tangki energimu, baik fisik maupun mental, sehingga kamu bisa menghadapi hari dengan lebih siap, lebih fokus, dan lebih positif. Saat kamu bisa mengendalikan pagimu, kamu akan merasa lebih berdaya, tidak lagi menjadi korban dari jadwal yang padat atau kekacauan yang tak terduga. Kamu akan menjadi arsitek harimu, bukan sekadar penumpangnya. Jadi, mulai sekarang, coba ambil alih kendali atas pagimu dan lihat bagaimana hal itu bisa mengubah seluruh harimu menjadi lebih baik.